Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Nice to see you again in this English class. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, dan marilah kita syukuri nikmat sehat ini dengan belajar bersungguh-sungguh. Pagi hari ini kita akan mengulang materi tentang obligation dan prohibition, yaitu keharusan dan larangan. Bagi anak-anak yang sudah paham, biar semakin paham lagi, dan bagi anak-anak yang lupa atau belum paham, supaya mengingat kembali dan bisa memahaminya. Anak-anak, sebetulnya untuk mengungkapkan keharusan dan larangan itu ada banyak ungkapan. Namun pada pagi hari ini kita akan menekankan pada satu ungkapan saja, yaitu menggunakan must dan must not. Must berarti harus dan must not berarti tidak boleh, ya anak-anak. Jadi must not itu artinya tidak boleh, bukan tidak harus. Anak-anak masih ingat ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian mengulang materi tentang suggestion atau saran dengan menggunakan should dan should not. Sebetulnya materi suggestion ini tidak begitu jauh dengan materi obligation dan prohibition. Nah, sekarang marilah kita pelajari apa persamaan dan apa perbedaan antara materi suggestion, obligation, dan prohibition. Yang pertama kita pelajari dulu persamaannya. Nah, persamaan antara materi suggestion dan obligation serta prohibition adalah bahwa kedua-duanya itu menggunakan model. Apa itu model? Nah, model itu ada must, can, could, will, would, may, might, shall, dan should. Nah, kalau kemarin saran kalian menggunakan should dan should not, sekarang obligation itu menggunakan must dan prohibition menggunakan must not. Jadi should termasuk model dan must juga termasuk model. Jadi kedua-duanya menggunakan model. Yang kedua, karena sama-sama menggunakan model, jadi pola rumus kalimatnya juga sama. Bedanya hanya pada kata should dan must. Sedangkan perbedaannya adalah, mari kita lihat tabel berikut ini bersama-sama. Yang pertama, perbedaan dilihat dari fungsinya. Kalau suggestion, fungsinya adalah untuk sekedar menyarankan saja, tidak bersifat mewajibkan. Jadi, jika tidak dilakukan pun tidak terkena dampak atau sanksi. Sedangkan untuk obligation dan prohibition, ini bersifat mewajibkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika dilanggar, maka akan terkena sanksi atau dampaknya. Seperti misalnya contohnya adalah ini larangan dalam di pom bensin misalnya. Kita harus mematikan HP. Kalau tidak mematikan, maka akan ada dampak atau bahaya yang mungkin akan kita temukan. Begitu. Dan misalnya kita tidak boleh merokok di pom bensin, sama saja ya seperti itu. Jadi kalau kita nekat merokok, maka nanti akan terkena dampaknya. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi bentuk dan arti. Nah, kita lihat ya. Untuk suggestion, should artinya seharusnya, dan should not artinya tidak seharusnya. Jadi tambahan not di sini
hanya tinggal menambahkan kata tidak saja dan tidak merubah fungsi. Jadi baik should maupun should not itu fungsinya untuk menyarankan. Kita bandingkan dengan must dan must not pada obligation dan prohibition. Must berarti harus, sedangkan must not itu artinya tidak boleh, bukan tidak harus ya. Jadi agak berbeda dengan should not tadi. Kalau should not artinya tidak seharusnya, tetapi must not bukan tidak harus, tetapi tidak boleh. Nah, itu perbedaannya. Jadi anak-anak harus ini memperhatikan ini ya. Jadi must not artinya bukan tidak harus. Nah, kalau must artinya harus itu berfungsi untuk menjadi keharusan atau mewajibkan. Tetapi kalau must not berubah fungsinya menjadi melarang. Jadi tambahan not di sini itu membuat must menjadi berubah fungsi yang sebelumnya adalah memerintah atau mewajibkan menjadi sebaliknya, yaitu untuk melarang. Berikutnya kita akan belajar tentang pola kalimat obligation dan prohibition menggunakan must dan must not. Seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa pola kalimat obligation dan prohibition menggunakan must dan must not itu sama dengan pola kalimat suggestion atau saran menggunakan should dan should not. Bedanya hanya pada kata must dan should. Nah, sama seperti kemarin bahwa untuk pola kalimat menggunakan must dan must not juga ada dua macam. Yang pertama adalah kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja. Untuk pola kalimat yang menggunakan kata kerja adalah subject, kemudian ditambah must atau must not, kemudian ditambah verb pertama, dan ditambah dengan object atau adverb. Jadi setelah verb atau kata kerja pertama, itu bisa berupa objek atau adverb. Perlu saya ingatkan bahwa verb satu adalah kata kerja bentuk asli. Contoh, yang pertama read. Read itu kata kerja bentuk pertama asli. Jadi bukan reading atau reads. Jadi tidak boleh ditambah ing atau tidak boleh ditambah s. Contoh yang kedua adalah sleep. Bukan sleeping atau sleeps atau slept. Jadi tidak boleh ditambah ing, tidak boleh ditambah s, dan tidak boleh bentuk kedua. Jadi harus bentuk pertama. Kita lihat contohnya. Yang pertama untuk obligation atau perintah atau kewajiban. You must read the regulation. Yang artinya kamu harus membaca peraturan. Lihat pada kalimat yang bercetak tebal. Di situ berbunyi must read. Jadi setelah must adalah read, kata kerja bentuk pertama. Jadi tidak boleh you must reading atau you must reads ditambah s. Juga tidak boleh you must to read. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian untuk yang prohibition atau larangan, kita lihat you must not sleep in the classroom. Kamu tidak boleh tidur di kelas. Kita lihat pada kata-kata yang bercetak merah itu ya. You must not sleep. Jadi setelah must ada not, ada sleep. Sleep juga dalam bentuk pertama. Tidak boleh ditambah ing. Misalnya you must not sleeping atau you must not to sleep, itu tidak boleh. Saya kira jelas ya anak-anak. Berikutnya adalah pola kalimat yang kedua, yaitu kalau yang pertama tadi menggunakan verb, yang kedua ini rumus pola kalimat obligation dan prohibition pada kalimat yang tidak ada kata kerja, yaitu adalah subject plus must atau must not plus
be, nah ini be bunyi tulisannya be ya, be, dan baru plus complement. Apa itu complement? Complement itu dalam bahasa Indonesianya adalah pelengkap. Complement itu bisa berupa adjective, bisa berupa noun, bisa berupa noun phrase, dan adverb. Kita ulas lagi, complement itu artinya pelengkap, adjective itu kata sifat, seperti beautiful, good, diligent, dan lain sebagainya. Sedangkan noun adalah kata benda. Noun phrase adalah, frasa adalah dua kata yang mengandung satu kesatuan makna. Ini contohnya, girl atau gadis itu berupa noun atau kata benda. Sedangkan beautiful girl itu ada dua kata, yaitu beautiful dan girl yang artinya gadis yang cantik. Itu adalah berupa noun phrase. Kenapa disebut phrase? Karena ada dua lebih dari satu kata, yaitu beautiful dan girl, tetapi merujuk pada satu kata, yaitu gadis yang cantik. Itu merupakan satu kesatuan makna. Selanjutnya kita akan mengulas satu persatu pola kalimat obligation dan prohibition yang tidak ada kata kerja. Ya. Yang pertama adalah yang menggunakan adjektif atau kata sifat. Maka rumusnya adalah subject, must atau must not, kemudian be, dan adjektif. Yang perlu kamu perhatikan adalah kata be. Jadi kalau tidak ada kata kerja harus menggunakan be setelah must atau must not. Contohnya ini, you must be careful, yang artinya kamu harus berhati-hati. Kenapa menggunakan be? Karena careful adalah kata sifat, maka setelah must harus menggunakan be. Kemudian you must not be careless, you must not be careless, yang artinya kamu tidak boleh sembrono atau sembarangan. Kenapa menggunakan be? Karena tidak ada kata kerja. Karena careless adalah kata sifat. Jadi harus menggunakan be setelah must not. Kemudian yang B ini juga sama dengan kemarin yang kamu pelajari pada should dan should not ini ya. Untuk yang B adalah pola kalimat obligation dan prohibition yang menggunakan noun atau noun phrase. Masih ingat tadi ya, noun itu adalah kata benda dan noun phrase adalah frasa kata benda. Rumusnya sama, yaitu subject plus must atau must not, kemudian plus be ya, ditambah be, harus pakai be, baru kemudian noun atau noun phrase-nya. Contohnya, you must be a student. A student adalah kata benda, jadi harus menggunakan be. Jadi tidak boleh you must a student, tidak boleh, harus menggunakan be setelah must, yang artinya kamu harus menjadi seorang siswa. Kemudian yang kedua, you must be a good student. Nah, kalau tadi a student adalah sebuah kata benda, di sini ada a good student terdiri dari dua kata. Masih ingat tadi apa namanya kalau dua kata menjadi satu kesatuan makna tadi? Ya, betul. Noun phrase. Jadi setelah must harus ada be kalau setelahnya berupa noun phrase. Jadi tidak boleh you must a good student, tapi harus ditambah dengan be. You must be a good student. Kamu harus menjadi siswa yang baik. Kemudian yang terakhir, you must not be a lazy student. Nah, you must not be a lazy student. Artinya kamu tidak boleh menjadi anak yang malas. Ini ada a lazy student adalah sebuah noun phrase. Jadi setelah must not ada noun phrase, maka harus ditambah dengan be.
Kemudian yang berikutnya adalah obligation dan prohibition dengan tidak menggunakan kata kerja, tetapi dengan menggunakan keterangan tempat. Sini rumusnya adalah subject plus must atau must not, kemudian plus be. Jangan lupa ya, ada be baru kemudian keterangan tempatnya. Nah, ini contohnya. You must be in the classroom. Kamu harus ada di ruangan kelas. Nah, ini in the classroom adalah adverb of place atau keterangan tempat. Karena tidak ada kata kerja, maka harus menggunakan be. You must be in the classroom. Kamu harus di kelas atau kamu harus ada di kelas. Kemudian untuk kalimat larangannya, you must not be in the canteen. Nah, kamu tidak boleh ada di kantin. You must not be in the canteen. In the canteen artinya di kantin, merupakan adverb of place. Jadi harus menggunakan be karena tidak ada kata kerja. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian untuk berlatih mempraktikkan membuat kalimat-kalimat obligation dan prohibition. Nah, sebelum nanti kalian membuat sendiri, marilah kita bersama-sama berlatih membuat kalimat-kalimat obligation dan prohibition. Now please look at the picture. Lihat gambar berikut anak-anak. What picture is it? Nah, gambar apa itu? Ya, it is the picture of an accident. Itu adalah gambar sebuah kecelakaan. Why did it happen? Mengapa itu terjadi? Nah, number 3. What must or must not we do to avoid the accident? Apa yang harus dan yang tidak boleh kita kerjakan untuk menghindari kecelakaan tersebut? Anak-anak, dari gambar tersebut kita bisa membuat kalimat-kalimat obligation atau perintah atau kewajiban dan prohibition sebagai berikut. Contohnya, number 1, you must be careful in driving. You must be careful in driving. Kamu harus berhati-hati dalam menyetir. Kenapa harus pakai be? Ya, karena careful bukan kata kerja tetapi kata sifat. Kemudian, you must drive carefully. Atau yang kedua ya, kamu harus menyetir dengan berhati-hati. Kenapa tidak pakai be? Nah, karena drive adalah kata kerja. Dan masih banyak yang lain yang bisa kamu tulis pada kalimat obligation. Kemudian kita bisa membuat kalimat prohibition diantaranya sebagai berikut. You must not drive your car fast. You must not drive your car fast. Kamu tidak boleh mengendarai mobilmu dengan cepat. You must not drive, ya. Tidak perlu pakai be karena tadi drive adalah kata kerja. Kemudian prohibition yang kedua, you must not watch your handphone. You must not watch your handphone. Kamu tidak boleh menonton HP-mu. You must not watch, tidak perlu pakai be karena watch adalah kata kerja. Kemudian, you must not be careless. You must not be careless. Kamu tidak boleh sembrono. Kenapa pakai be? Karena careless bukan kata kerja, sehingga kita harus menambahkan be setelah must not. Dan masih banyak lagi yang lain yang bisa kamu tulis sebagai kalimat prohibition berdasarkan gambar tersebut.